Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, perjalanan kami, pekerjaan kami, dan keluarga kami. Tuhan, malam ini kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang boleh menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan kita adalah Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan, yang diambil dari Roma 8 ayat 28. Melalui renungan ini, kita diajak untuk mengetahui bahwa Tuhan selalu campur tangan dalam segala pergumulan kita untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 berbunyi demikian. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan mulai sebuah cerita dari kehidupan atau kebiasaan satu keluarga yang tinggal di sebuah desa yang terpencil. Keluarga ini setiap malam mereka duduk bersama untuk makan malam dan makan bersama serta duduk di atas tikar. Jadi tidak ada kursi, tidak ada meja, jadi mereka duduk di atas tikar. Sebelum mereka makan, anak-anaknya semua aktif untuk membantu dan menyiapkan makanan yang diambil dari dapur dan ditaruh di atas tikar. Setelah semuanya tersedia dan anggota keluarga lengkap, dimulailah berdoa dan makan bersama. Sambil menikmati hidangan makanan, masing-masing berusaha untuk melihat apa yang kurang pada anggota lainnya. Misalkan yang satu, nasi di piringnya sudah sedikit, maka yang lain mendekatkan wadah nasi ke depannya, siapa tahu dia masih ingin tambah nasi. Begitu juga yang lainnya saling memperhatikan apa yang perlu, apakah sayur, ikan, atau bahkan cuci tangan, demikian juga dengan lap tangan. Dan setelah selesai makan, anak-anaknya bekerja sama untuk merapikan kembali semuanya ke dapur. Begitulah seterusnya setiap malam diikuti dengan nasihat-nasihat dari orang tuanya. Semuanya saling memperhatikan, ada sukacita menikmati makan malam, dan mereka merasakan kebaikan. Banyak hal juga yang bisa kita lihat di sekitar kita yang bisa mendatangkan kebaikan. Misalnya di gereja, hal-hal yang mendatangkan kebaikan antar majelis dengan majelis, hal-hal yang mendatangkan kebaikan antar komisi, hal-hal yang mendatangkan kebaikan antara semua aktivis gereja, semua bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan pelayanan masing-masing. Saling memperhatikan, saling memahami, ada suatu perencanaan di dalam semua program pelayanan. Semuanya dapat dirasakan yang mendatangkan kebaikan yang memuatkan. Demikian juga di tempat kerja kita atau di komunitas lainnya. Kegiatan-kegiatan yang mendatangkan kebaikan dapat dilakukan baik secara online ataupun secara manual, saling memahami antar teman sekerja, teman sekantor, teman komunitas, sehingga tercipta siklus relasi dan pekerjaan yang mendatangkan kebaikan. Beberapa contoh di atas adalah sebuah kegiatan yang mendatangkan kebaikan yang dapat dilihat dan dirasakan langsung yang dikerjakan oleh manusia, ya, keluarga, komunitas, dan tempat kita bekerja. Bagaimana Allah turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan bagi kita? Sebuah hal yang agak sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Kalau yang dilakukan oleh manusia itu terlihat secara real, baik seperti tadi contoh-contoh memperhatikan langsung, memberi, dan sebagainya. Di dalam Roma 8 secara umum ini berbicara tentang pengharapan anak-anak Allah.
Salah satu di antaranya adalah bagaimana Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Namun, berbeda dengan yang tadi yang dilihat. Kalau misalkan di Roma ini kita baca, eh, ada yang tidak terlihat. Seperti dalam Roma 8 ayat 24 sampai 25 mengatakan, sebab kita yang diselamatkan dalam pengharapan, namun pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, namun jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi ya, Tuhan mengajarkan ketekunan bagi kita untuk suatu pengharapan dalam hal kita memperoleh kebaikan yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kita. Dapatkah kita menantikannya dengan tekun? Tentu pasti dapat. Mengapa? Karena kita adalah anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah. Siapakah anak-anak Allah? Siapakah anak-anak Allah itu? Anak-anak Allah adalah kita yang percaya dalam namanya, seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12, atau bisa juga kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1a yang mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak. Maka dengan demikian, dari bacaan di atas, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan kepada kita. Kepada siapa sajakah diberikan kebaikan itu? Yang pertama, tentu kita semua, karena kita bertekun dan berharap kepada Allah. Yang kedua adalah kepada kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Yang ketiga adalah kepada kita, karena kita adalah anak-anak Allah yang kita percaya dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan perantara kita dalam Roh Kudus untuk menyampaikan hal-hal keinginan kita, doa kita yang mendatangkan kebaikan. Yang keempat adalah orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu yang mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan kalau kita masih ingat khotbah minggu lalu di dalam tema kasihilah Tuhan Allah, mengasihi dengan sepenuh hati. Sebuah tema yang sangat memberkati, baik yang didengarkan secara offline maupun online, dan itu adalah ajaran yang Tuhan berikan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dan bagaimana mengasihi manusia. Dua-duanya untuk mendatangkan kebaikan. Berikutnya adalah kita adalah ciptaan Allah. Kalau kita ciptaan berarti Allah pasti peduli sama kita. Dia akan turut bekerja karena kita adalah ciptaannya. Kalau kita baca di dalam Roma 8 ayat 21, tetapi dalam pengharapan karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi sebagai kita ciptaan Allah, maka Allah sendiri turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan dengan memerdekakan kita dari perbudakan seperti kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kebinasaan, hingga kita memperoleh kemuliaan. Jadi kita adalah anak-anak Allah, mengasihi Tuhan, dan ciptaan yang paling mulia dari semua ciptaan. Ada sebuah kepastian bagaimana Tuhan bekerja dalam mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, demikianlah renungan singkat malam ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita, dan kiranya Tuhan selalu campur tangan dalam segala pergumulan kita untuk mendatangkan kebaikan. Amin.